Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Mulia, kami bersujud menyembah Engkau. Rasul Andreas telah Kau beri tugas mewartakan Injil dan membimbing umat-Mu. Semoga ia tetap mendoakan kami di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, jika dengan mulut kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dalam hati kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan selamat. Karena dengan hati kita percaya supaya dibenarkan, dan dengan mulut kita mengakui supaya diselamatkan. Kitab suci berkata, semua orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, sebab Allah yang satu dan sama adalah Tuhan semua orang. Ia murah hati bagi semua yang berseru kepadanya. Barang siapa menyerukan nama Tuhan akan selamat. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia kalau tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya kalau tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang mewartakannya? Bagaimana mewartakannya kalau tidak ada orang yang diutus? Seperti ada tertulis, oh betapa menyenangkan mendengar derap kaki orang yang datang berlari membawa kabar sukacita. Tetapi tidak semua orang menerima kabar sukacita itu. Nabi Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapa yang percaya akan pewartaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari pewartaan sabda Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka belum mendengar? Pasti sudah, sebab di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut.
Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di seluruh dunia bergemalah seruannya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, ketika berjalan-jalan di pesisir Danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yakni Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang melabuhkan jala di danau sebab mereka nelayan. Yesus bersabda kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Maka mereka segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Yesus berjalan terus. Dilihatnya lagi dua orang bersaudara, yakni Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya Yohanes. Mereka sedang menyiapkan jala di dalam perahu bersama dengan ayah mereka. Yesus memanggil mereka juga. Mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus berjalan di pantai Danau Galilea, Dia melihat dua orang bersaudara, Simon dan Andreas. Mereka adalah nelayan, pekerja keras. Dan ketika Yesus memanggil Andreas untuk menjadi penjala manusia, Andreas waktu itu sedang bekerja. Begitu juga dengan dua orang bersaudara lainnya, Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang bekerja, menyiapkan jala ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-Nya. Hal pertama yang bisa kita renungkan dari pesta Santo Andreas adalah kenyataan ini. Yesus memanggil orang yang mau bekerja, bukan pemalas. Dan Yesus mengubah nasib mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Perubahan hidup ini ditunjukkan dengan dua kali dikatakan
mereka meninggalkan pekerjaannya. Jadi Simon, Andreas maupun Yakobus dan Yohanes meninggalkan jalannya, meninggalkan perahu, bahkan meninggalkan ayah mereka. Dan mereka diberi tugas menjadi rasul, artinya utusan yang mewartakan Injil bersama dengan Yesus. Seperti dikatakan tadi dalam bacaan pertama, perlu orang yang diutus untuk mewartakan Injil supaya orang percaya kepada Yesus. Inilah tugas para rasul, diutus untuk ikut mewartakan Injil. Mengenai Andreas, ada 1-2 hal yang mungkin baik untuk kita ketahui. Dia termasuk salah satu dari rasul pertama yang dipanggil Yesus. Dan di dalam seluruh Injil, keempat Injil, hanya 3 kali Andreas muncul seorang diri. Biasanya dia bersama yang lain sebagai satu grup, sebagai satu kelompok. Tetapi 3 kali saja Andreas tampil seorang diri. Ketika dia menghantar Simon bertemu Yesus. Yang kedua, ketika pada waktu Yesus mau menggandakan roti untuk banyak orang, Andreas yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Dan yang ketiga, ketika ada orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus, Andreas yang menghantar. Kalau kita lihat, intinya sama. Tugas Andreas hanya menghantar orang lain bertemu Yesus. Tapi setelah itu Andreas tidak dikisahkan lagi. Inilah yang mungkin penting bagi kita. Tidak semua orang harus menjadi tokoh yang menonjol. Tidak semua orang dipanggil untuk tampil. Banyak orang penting bekerja sembunyi-sembunyi di belakang layar. Dan kita sering melupakan orang-orang penting yang di belakang layar seperti Andreas. Celakanya mungkin banyak orang yang justru bertentangan dengan sikap dan sifat Andreas, yaitu mau tampil terus. Mari kita berdoa semoga kita menjadi seperti Rasul Andreas, bisa bekerja diam-diam sebagai orang penting, pekerja keras, tetapi di balik layar bukan mencari nama pribadi, mencari popularitas, tetapi rela menjadi orang yang tidak dikenal seperti Andreas. Dari 4 rasul pertama yang dipilih dan dipanggil Yesus, hanya 3 yang menonjol. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sedang Andreas sungguh menjadi tokoh yang tidak terlalu menonjol. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan kami, satukanlah umat-Mu berkat santapan suci ini, dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus, agar kami dapat mengikuti teladan Santo Andreas. Semoga kami pun mati bersama Kristus, agar hidup bersama Dia dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.